أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Satu rajul fi jamaah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani ahibati fillah, usikum nafsi bi taqwallah azza wa jalla wa qad faza man ittaqa. Kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-11, masih dalam bab 1, yaitu bab tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan niat dalam setiap ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi ulumi fid dharain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salah ma kanat as-salatu hiya tahbisuh wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisih alladhi yusalli fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Rawahu muttafaqun alaihi wa hadza lafzu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dalam berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan salat selama menunggu dilaksanakannya. Para malaikat mendoakannya, ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 647 dan Muslim 749, dan lafaz hadis ini menurut Muslim. Barakallahu fiik, rahimallah. Hadis ini ada yang pertama, sabda Rasulullah salatul rajul, menunjukkan rajul di sini laki-laki, sehingga para ulama rahimahumullahu ta'ala berpendapat, ada 3 pendapat tentang keutamaan atau fadilah salat berjamaah bagi laki-laki.
Yang pertama mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Karena ada perbandingan antara salat sendirian dengan salat berjamaah. Salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 27 derajat. Perbedaan untuk orang salat berjamaah dengan yang sendirian itu 25 derajat atau dalam riwayat ini 27 derajat. Pendapat kedua mengatakan wajib tapi kada fardu. Apa bedanya wajib tapi kada fardu? Artinya bila kawa berjamaah wajib berjamaah lelaki. Tapi kalau misalnya ketiduran, kelelahan, ringah istilahnya, kada kawa berjamaah, sah aja sembahyang seorangan. Itu dibedakan antara wajib dengan fardu. Jadi selama kada ada alasan, sakit, dalam perjalanan, ya, atau ketiduran, itu wajib dia salat berjamaah. Dengan alasan bahwa Nabi SAW bersabda, andaikan aku bisa perintahkan seseorang untuk mengimami masjid ini, mengimami di masjid ini, kemudian aku berkeliling di Madinah, lalu aku melihat ada orang yang sholat di rumahnya, maka rumahnya akan aku bakar. Jadi hadis ini seolah-olah menjadi apa? Wajib. Pendapat ketiga mengambil jalan tengah. Bahwa hadis ini, hadis yang mengatakan wajib tadi, Nabi menggunakannya kata andai kata. Itu menunjukkan bahwa hadisnya yang wajib turun menjadi sunat. Tapi di atas daripada sunat muakkadah. Di atas daripada sunnah muakkadah. Apa ngarannya? Fardu kifayah. Artinya masjid itu harus ada yang mensolati berjamaah di masjid itu. Tidak boleh kosong. Jadi bilanya kampung itu tuh ada berisi masjid, lalu kada disumbahyangi, berdosa sekampungan, na'udzubillah min dzalik. Jadi harus ada yang menyumbahyangi berjamaah di sana. Makanya hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena Nabi menekankan berjamaah ini dan Nabi kada pernah meninggalkan salat berjamaah. Sampai dalam situasi perang pun ada ngarannya salatul khauf. Salat dalam situasi ketakutan atau dalam perang. Itu tetap berjamaah dengan 3 caranya. Cara yang pertama ketika musuh berhadapan arah kiblat. Jadi musuh di sana, arah kiblat ke sana. Maka itu tetap saf tentara itu dibagi 2. Jadi bilanya rukuk belakang tinggal. Bilanya yang di muka saf pertama bangkit, yang di belakang baru rukuk. Bila yang belakang sudah selesai rukuk, maka sujud yang di depan, yang saf belakang menunggu. Begitu selesai yang saf depan sujudnya, duduk antara 2 sujud, maka baru yang di belakang sujud. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau musuh kada di arah kiblat, maka itu dibagi 2 kelompok. 1 rakaat berjamaah, ke rakaat kedua yang berjamaah pertama ini segera menyelesaikan sendirian. Lanjutkan sholatnya sendiri sampai salam, lalu mereka balik ke posisi mereka, ke posko-posko mereka, maka yang di posko ini tadi balik lagi ke sana 4 imam. Nah, imam melanjutkan rakaat kedua. Begitu selesai imam rakaat kedua, tidak salam dulu sampai yang di belakang ini menyelesaikan 1 rakaat lagi yang tertinggal. Begitu sudah sama-sama tasyahudul akhir, hanya sama-sama salam dengan imam. Nah, yang ketiga ini dalam keadaan genting, bekacamuk, bahantam, timpas-timpasan, berserang-serangan. Waktu salat tiba berjamaah. Oleh karena itu, Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan fardu kifayah. Jadi salat berjamaah itu fardu kifayah. Bagi laki-laki. Kayak apa pertanyaannya? Kayak apa kalau di kampung kita itu ada musola, langgar, kada disumbahyangi orang, berkunci malah rapat, mulai pagarnya berkunci, jangankan lawangnya. Maka na'udzubillah min dzalik, itu langgar berdosa orang sekampung karena kada memakai, kada menyembahyangi. Tapi langgar jauh setai. Nah, itu justru bahaya. Karena dalam Islam yang ngarannya bangun tanah dan bangunan dibangun sendiri di suatu tempat, itu ngarannya masjid.
Hanya yang ada dalam fikih itu dua, ada masjid jami' dengan ghairu jami'. Kada langgar, musola, surau, kada. Dalam fikih itu cuma dua aja, ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Jami' apa artinya? Disembahyangi Jumat. Ghairu jami' kada disembahyangi Jumat karena masjidnya kecil. Jadi kada langgar, ngaranya masjid. Nah, itu hukum fikih. Jadi hukum fikihnya ya udah boleh itu langgar kada disembahyangi. Yang repot itu di kampung-kampung kita atau di kelurahan-kelurahan kita itu masjid itu zuhur lawan asar yang kada disembahyangi. Kenapa? Pada masing-masingnya di kantor. Ada yang bekerja dan sebagainya. Maka harus menyiapkan kai kah? Lun cucu sidin. Siapakah? Pokoknya ada yang bertugas mensolati zuhur dan asar. Jangan sampai kosong. Kalau maghrib isya subuh alhamdulillah penuh ada bapak. Tapi yang zuhur asar kalau kosong diisi. Berbeda halnya kalau musalla itu bagian fasilitas gedung. Di sekolahan. Lalu kita bikin kelas, satu kelas nih bikin sembahyangan. Itu ada bapak. Itu ngarannya musalla. Jadi hukum fikihnya tiga lah. Pengen kada kacau karena istilah-istilah itu. Jadi kacau istilah hukum fikih masjid itu dua aja. Masjid lawan masjid, jami' lawan ghairu jami'. Hukumnya harus disolati. Nah, kalau itu bagian daripada kada bangunan tersendiri, langgar kita kan rata-rata bangunan tersendiri, tanahnya tersendiri, bangunannya tersendiri. Nah, bukan bagian daripada rumah misalnya. Saya tidak pernah ke Madura, katanya di Madura kalau orang kaya itu dia bikin belakang rumahnya itu atau pojokan rumahnya itu dibangun musola. Langgar. Jadi kalau orang luar hendak baudu sembahyang di situ kawa, inya juga memakai untuk ibadah tahajud dan sebagainya. Apa itu hukumnya? Hukumnya itu musola. Pian di rumah, pian bulah rumah, lalu pian bikin sebagian daripada ruangan rumah pian itu sigin sembahyangan. Nah, maka itu namanya apa? Musola. Nah, bila musola, maka kada masuk dalam hukum-hukum masjid. Babinian haid boleh duduk di situ. Ya. Jadi kada ada hukum adanya. Nah, sekarang kita bertanya, apakah maksud Nabi ini sholatul rajuli fi jamaah di sini kada masuk ke babinian? Fadilahnya, keutamaannya. Tadi kita yang wajib itu walakin aja. Kalau babinian itu di rumahnya. Tapi maksudnya hadis ini difahami babinian pun dapat fadilahnya, keutamaannya. Andai kata pian berumah di sini, para kulon masjid, jadi pian daripada aku sembahyang sorangan yang babinian nih, aku sholat berjamaah sah. Dan dia mendapatkan pahala-pahala ini. Nah, kemudian di sini bid'un wa ishrin. Bid'u itu dari 3 sampai 9, itu bid'u. Ya. Jadi angka puluhan itu yang pertama mendapatkannya adalah umat Islam. Puluhan, angka 10. Makanya di zaman dahulu yang ada itu ada rahab, ada bid'ah, ya, itu angka dari saat 3 sampai pokoknya lebih daripada 2 sampai 9. Bilanya 10 hanya dianggap genap asyrah. Nah, jadi ada riwayat itu bid'un wa ishrin ini dijelaskan bid'un itu berapa? Ada riwayat 25, ada 27. Ada lagi yang menyatakan perbedaan 27 dengan 25 itu di jamaahnya. Makanya Nabi tadi nyebut apa? Fi suqihi wa baitihi. Jadi kalau 27 itu sempurna, itu di masjid. Tapi kalau 25 itu di musola pasar. Ya, di pasar ada musola, khususkan pojokan di pasar itu diulah musola. Tapi kalau pasarnya jadi masjid kayak Pasar Hanyar ada Masjid Miftahul Ihsan, Masjid Agung, itu sudah jadi masjid, ada lagi musola 27 di situ. Tapi kalau misalnya di pasar itu kita berdagang, pasar ini perlu dibikin sebuah pojokan, tempat untuk segin sembahyangan. Orang pedagang kada jauh sembahyangan di situ, maka itu disebut musola nilainya 25. Atau di rumah berjamaah nilainya 25. Jadi bila anak sempurna di mana? 27 di masjid. Nah, kenapa? Nabi memberikan alasan. Yang pertama,
kita ke masjid itu pasti bersiap-siap. Oh, guru bakri bacaan sudah aja parak dah nih. Nah, ya Allah. Kita wudu. Lalu kita wudunya jadi wudu apa? Perlahan. Menyempurnakan wudunya, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Perlahan kita. Perlahan itu tidak berarti banyunya banyak. Ya kawa tuh di rumah tuh wudu tuh pakai yang ada kalau orang berjual alat sensor. Lah disurung tangan hanya keluar, banyunya surung tangan hanya keluar. Itu banyak orang berjual katanya. Jadi kada banyak terbuang banyu tuh. Kalau kita buka terus keran tuh keluar terus kita berkumur-kumuran. Jadi membasuhkan air ke hidung itu jar Nabi baligh fil istinsyaq. Apa dalam-dalam lah kalau kamu melakukan istinsyaq. Kalau saya termasuk orang yang enggak kuat itu kesadakan langsung. Nah, jadi apa nih maksud baligh fil istinsyaq ini? Bukan air aja yang disedot, tapi rongga hidung ini kita bersihkan sebersih-bersihnya. Lalu kita berwudu muha tuh bujur-bujur kita lilip jar orang Banjar. Ya Allah, makanya waktu saya sampaikan tentang praktek wudu itu yang penting bukan mengalir, itu artinya banyu tuh banyak bus, bukan itu arti mengalir. Mengalir itu air sedikit di sini tapi kita ratakan seluruh wajah. Nah, itu jar Nabi apa namanya? Ahsanul wudu. Telinga nih kita bersihkan bujur-bujur yang ada ketombenya di dalam nih. Ya Allah, maka rajin wudu tapi kalau ketombe telinga ya Pak. Apalagi sampai bekarak telinga apa? Artinya ini kada barasih jadi nih. Jadi kita ahsanul wudu. Bila kita sudah ihsanul wudu maka kita berdoa ya Allah. Nah, maka setiap kita selesai berdoa doanya wudu, ujar Nabi futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah. Dibukakan baginya pintu surga yang 8. Nah, jadi jangan sia-siakan tuh berdoa adalah. Bila habis berwudu kita berdoa. Saya lupa itu apakah guru Bahit yang pernah menyampaikan Jisidin, salah satu tanda orang itu fakir, pauduannya di WC. Jadi pian bila beisi rumah usahakan beisi pauduan di luar WC. Karena kalau kita di dalam WC ngalih kita bismillah, bacaan, berdoa. Jadi ada khusus di luar pian ulahakan wadah sikin pian berwudu di luar WC. Jadi nyaman pian bacaan, bismillah, pian berdoa, himat. Dan doanya jangan yang sebatas al-warid, yang sebatas yang kita hafal apa? Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min tawwabin waj'alni mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tambah lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Razzaq ya Karim iftah lana rizqana. Ya Fattah ya Alim iftah lana ulumana. Misalnya lah, itu kadang ada. Ada yang memahami itu keliru bila kita menambahi doa. Itu pin ada ajar bid'ah. Nauzubillah min zalik. Ini orang kada paham. Kenapa kada paham? Karena Nabi menyatakan bila mengatakan demikian, bila kita berwudu, lalu kita sempurnakan wudu kita, lalu kita baca doa itu, maka dibukakan baginya pintu surga yang 8. Apa artinya? Dibukakan artinya saatnya doa kabul. Karena orang-orang di surga itu, jangankan mereka minta, terbesit di hati mereka aja ada rezeki itu. Kalau di surga kaganangan londurian, ada yang bertakon anak-anak, Ustadz, karena di surga itu adalah PS. Bah, jadi kita ada PS lagi, lebih pada PS. Ya, anak kita kan dengan alamnya dia kan. Iya kan aja, apa salahnya? Ada ini kadang kita sebagai ustadz lalu kasar banget. Oh, kededa. Kenapa PS itu kada baik? Ikutilah cara berpikir dia. Iya kan sudah gampang alihnya. Karena apa? Karena di surga itu apa saja yang dihendak mimma razaq ashabul jannati fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala muttaqun lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yashtahun apa aja mereka hendaki Allah ya ada Allah taala. Nah, jadi makna daripada pintu surga dibuka itu artinya doa kabul. Ya, kita zaman-zaman sekarang ini kita bacarian doa kabul tuh. Karena kita kada berdaya, kita umat Islam ini kada berdaya, Nabi kita disambati, dihina, kada berdaya kita. Ya Allah.
Oh kita boikot. Boikot pun hanya 1,5% saja daripada ekonomi Perancis, kada ada apa-apanya. Tapi kita berdoa, Allah akan beri balasan. Salah satu contohnya apa? Si Sofia yang ditawan oleh kelompok Islamis di Mali, 4 tahun ditawan mereka. Kehendaknya si Macron nih hendak menunjukkan nih, orang Islam nih, ada teroris nih. Ini orang Islam nih jahat-jahat, tahu jangan dipercaya. Sekalinya Sidin bulik hendak maragap Macron jadi Sidin, maaf, aku kada Sofia lagi, aku sudah masuk Islam ngaranku Maryam. Dan kidokut dalam Islamnya. Yang tadinya ingin hendak menghinakan Islam justru apa? Justru Islam jadi mulia, ia masuk Islam. Jadi kita jangan merasa apa? Jangan merasa kita ini kada berdaya, tapi doa kita itu bagian daripada doa daripada kita membela Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jar Nabi la yuridu illa shalah. Ini pemantapan daripada ikhlas. Jadi kita ke masjid itu untuk apa? Ya salat. Wala yanhazuhu illa shalah. Kenapa dia bergerak? Kenapa kita bergerak? Ya untuk salat. Maka setiap langkah kita ke masjid, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, dan setiap langkah dihapuskan dosa kita. Makanya zaman Nabi SAW itu para sahabat tuh membangun rumah parak lawan masjid. Lalu Nabi menceritakan ini. Maka sahabat-sahabat itu merubuhkan rumah mereka, lalu dibangun jauh supaya langkahnya banyak. Melihat halaman masjid ini mulai berluas, maka orang-orang Bani Sulaim, orang-orang yang tinggal di Qiblatahin, hendak baulah rumah di situ. Orang bersisih supaya halaman masjid luas, ini malah hendak baulah rumah di situ. Lalu jar Nabi, diyarukum atharukum. Rumah kalian itu adalah tanda bukti kalian, bekasnya kalian. Artinya, bila kita mulai rumah, biar jauh rumah kita ke masjid berjalan, maka itu suatu kebaikan bagi kita. Makanya ini, pemahaman ini harus kita sampaikan lawan kawan-kawan kita, lawan keluarga kita. Ya, bila ada masjid, yang berisi tanah, rumah berdempet on masjid, wakapakan. Bermanfaat bagi pian di hari akhirat kaina. Kata-kawa lagi kita menambah amal ibadah. Apa yang bisa menambahkan amal ibadah kita? Ilmun yuntafa'u bih, al-waladun salihun nad'ulah, atau sadaqatun jariyah. Bukan hanya untuk kita, anak cucu kita pun dapat. Jadi kita di Banjarmasin ini nampaknya krisis. Masjid semua berdempetan lawan rumah-rumah. Sampai masjid teka sungai. Di Pakapuran Raya tuh masjid apa tuh? Sirajul Munir kah? Itu teka atas sungai, masjid. Jika sudah teka atas sungai, batu pang jalannya pang dipepet. Jadi bila kita hendak parkir, kalau parkir di masjid, parkir habis tegana orang kata lewat. Masjid dibangun karena yang di muka ada kon bawa wakaf. Jadi masjid terlindung. Jaka toko Sidin bagus. Sakit pemandangan, masjid ini sudah bagus. Tapi Sidin kan mau berjual. Kenapa jadi kita mengarasi itu? Karena lupa dengan hadis-hadis macam ini. Masjidil Haram Makkah Mukarramah itu, pemerintah Saudi itu kan memberikan ganti rugi, kada ganti untung. Jadi bila ada bisi tanah, rumah, parak Masjidil Haram digusur oleh pemerintah Saudi, itu kau membangun 3 gedung lagi gantinya. Kada ganti rugi lagi ganti untung. Jadi yang si cucu buyut nih himungai, wah, ini ada nih sertifikat KAI pada Tuan Bahari. Sekalinya bertulisan di bawah, apabila suatu saat Masjidil Haram memerlukan perluasan, maka saya wakafkan rumah saya dan tanah saya. Gigit jari anak mana. Saya menyayangkan ada kita orang Banjar nih yang tanahnya kena gusuran Masjidil Haram. Di wilayah Syamiyah. Orang Anjir. Dan saya ketemu dengan beliau.
Dan cucu buyutnya, cucu rasanya, cucunya itu cuma 8 orang aja. Saya mau ngomong sudah. Saya kan terjemahkan terjemahkan sertifikatnya, nama kakek mereka siapa-siapa. Almarhum Haji Kastalani yang di Pulau Laut itu mau rusakan. Itu perkiraannya 50% saja bisa dapat sekitar 3-4 juta real. Lalu asing-asingnya bubuhan anjir tuh ngaku ulun pecucuan siden. Saya pun dapat secuil janji. Secuil aja bang. Pian setelah bila ini gol kami hajiakan pian. Ya kah jurang alhamdulillah dan terjadi. Tapi ulun sebuting mang julan harapan ulun sebenarnya. Ya sekadar buang liur basi aja bang jurang. Napa Ustaz? Jaka ulun jurang kada ulun ambil tanah datu ulun tuh. Ulun wakafkan. Datu ulun dapat manfaat, kai ulun dapat manfaat, ulun dapat manfaat, cucu ulun, anak buyut cucu ulun sampai ke bawah dapat manfaat. Kenapa? Karena jar ulun sesugih-sugihnya kita, bapak dah lon Raja Salman. Raja Salman aku anak nyumbang jak kada 10 miliar lagi, 200 miliar ulun bisi duit, ulun menyumbang segin Masjidil Haram kada bakalan hakun bannya. Apa ya kamu orang Indonesia tuh, sugihnya kamu orang Indonesia tuh kada ada apa-apanya. Kami orang mulia, kami kada mau. Kada bakalan. Ini kita kesempatan, ya kalau ada kesempatan karena apa tanah pakaian kita itu karena gusur daerah Syamiyah. Daerah Syamiyah itu kurang lebih 1 kilo setelah Masjidil Haram, parak benar. Makanya ketika perluasan Masjidil Haram kena itu. Dahulu gunungnya tinggi banget. Jamaah haji Indonesia hamuk, orang Banjar hamuk. Kenapa? Padahal kan 500 meter dari Masjidil Haramnya. Wah, himungnya buahnya. Seakannya sampai terus puncak. Nah, itu wilayah sana, wilayah Syam. Dahulu wilayah itu wilayah kita orang Banjar. Ada sampainya di sana wilayah ngarannya Barhatul Banjar. Barhaturnya tanah lapang. Itu tanah lapang itu orang kita juga yang mewakafkan. Artinya Barhatul Banjar, orang-orang Banjar yang berwakaf di sana. Jadi wilayah Syamiyah itu rata-rata wilayah orang Amuntai, orang Banjar. Wah, ini mereka geser ke wilayah Sulaimaniyah. Itu ada kampung Banjar di sana. Jadi pian berjalan, ya bagaimana beranai pian duduk, ada pian orang lalu lalang, apalagi ada kakanakannya, nangarinya upandir bahasa apa? Soalnya bahasa Amuntai. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. Jadi bila kita ke masjid itu basungsong, khususnya Jumat lah, ya putra nih. Jadi pian kalau Jumatan tuh usahakan paling lambat tuh 11:30 paling lambat. Kalau kawa jam 11 tuh sedang dah turun. Jadi pian sempat hendak membaca surah Al-Kahfi, pian hendak membaca surah Sajadah sempat, membaca Waqiah sempat, baca Yasin sempat. Ya. Atau pian berzikir, pian sholat sunat. Almarhum Ustadz Lutfi saya perhatikan kalau jadi menjadi khatib sidin sungsung datang. Tapi sidin di tempat taimaman itu sidin sembahyang terus. Sholat terus begitu selesai sholatin takbir lagi sholat. Maka jam 12 Ustadz waktu zawa waktu apa matahari di tengah itu boleh lah, jawabannya boleh kalau untuk Jumat. Untuk sholat Jumat, laki-laki itu boleh disunatkan sholat sunat sebanyak-banyaknya. Itu digawi oleh Ustadz Lutfi Allah yarhamuh. Mudah Allah memberikan rahmat kepada beliau. Jadi kita bagus ke masjid itu khususnya Jumat basungsong. Bagus lagi kalau kita di setiap 5 waktu ini kita basungsong 10 menit lah kita ke masjid. Tapi kalau kita ini pakar-parak lah, insya Allah itu bagian daripada keutamaan nuntut ilmu sekaligus kita sholat berjamaah. Nah, selama pian di masjid, jangan lupa cek HP. Tolong, saya perhatikan tuh, cek HP. Ada kawan mengirimi lagu kah, video apakah, pindah kada kakaron, seorang di masjid jangan dibuka. Hati-hati. Jadi jangan kurusah dulu. HP 10 menit setengah jam itulah parai lah, apa juga.
pian kada bisnismen juga. Apa business of time apa time is business kah? Waktu adalah uangnya lah. Adalah orang itu tuh. Adalah kita itu tuh. Setiap menit ada terus duit jalan dedak. Namun ada juga tip penipuan. Saya hanya dalam 4 bulan sudah punya mobil. Saya 4 bulan sudah punya rumah. Setidaknya ada kalau iklan itu dilacak orang. Orangnya rasakannya ada bisa apa-apa lagi. Jadi kita jangan silau dengan dunia. Dan sekaligus kita bisa membedakan kapan kita boleh buka HP kita. Tapi kalau di masjid janganlah. Kalau bisa itu di silent. Dan usahakan kalau ada penting itu telepon, kudu ditelepon, kudu dibuka dulu lah WA kita. Dibuka juga terpaksa, maka video-video itu kayak yang dibuka. Ada juga orang video mengcall melalui video ya Allah. Nah, kenapa pian Ustadz anjurkan jangan sibuk dengan itu? Karena pian jar Nabi apa? Pian itu dalam sholat. Selain pian dalam sholat, artinya pahala pian itu pahala sholat. Padahal beranai aja. Ya orang pas pahala niat etikaf jar orang ya Allah. Sekaligus malaikat mendoakan pian. Jar malaikat Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Selama jar Nabi kada apa menyakiti orang atau yuhdits. Yuhdits itu artinya kadanya berhadas, kada maksudnya yuhdits di sini mungkin bepandir nyambati orang, mungkin berdagang lah berjual. Mau bagusnya jam tangan pian tuh mana nukar? Nah itu kan ada. HP pian itu bagusnya di mana nukar? Karena ada boleh itu dibicarakan dalam masjid. Itu jilbab pian bagusnya kayaknya di mana nukar? Jangan. Ya, jangan tanyakan yang itu karena keluar masjid aja betakon. Di mana? Ayo jangan mau bisnis kada apa-apa. Berjual dastar ka pian ya mana apa. Jadi kita untung salat berjamaah ini banyak banget untungnya. Selain 27 atau 25 ada ampunan dosa, ada pengangkatan derajat, ada pahala sholat walaupun kita sekadar duduk-duduk aja, bahkan ada doa malaikat. Jadi Ustaz tadi kita perlu benar orang mendoakan kita. Kalau malaikat itu mendoakan, malaikat yang gak ada pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka gak pernah maksiat. Mendoakan kita pasti kabul doa-doa mereka. Apalagi doanya luar biasa. Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah berikan taubat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufiknya untuk melaksanakan salat berjamaah. Bagaimana Ustaz babinian dapat juga kan nih pahalanya? Dapat juga pahalanya. Makanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum banyak yang babinian yang beriktikaf di masjid. Nabi pernah lihat ada di Masjid Sidin itu betali bebantang. Kenapa tuh jar Nabi betali itu sih kenapa? Jadi jar sahabat itu si Zainab ya Rasulullah. Dia kada mau sholat duduk. Jadi kalau nya sholat kecapean dia begantung gitu. Daripada kada hendak duduk. Kenapa? Karena sholat duduk itu hanya nilainya separoh. Hanya bepingkut. Siti Zainab dilihat oleh Nabi habis sholat subuh berhitung biji kurma atau batu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sebuting batu. Subhanallah la ilaha illallah akbar sebuting batu. Zaman ini tasbih ya kalau ada lagi yang digital nyamananya tik 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 ada bunyi hapelang. Itu apa contoh daripada sahabat Nabi yang perempuan, sahabiat, mereka pun i'tikaf di masjid. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis Nabi itu di mana? Di masjid. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, mereka itu selalu memperhatikan mana Siti Aisyah salat. Mana Sidin berdoa. Sambil menakuni Sidin. Siti Aisyah ini termasuk muqillin. Muqillin itu hanya sedikit meriwayatkan hadis setahun tuh ada banyak Sidin. Paling 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis. Tapi karena umur Sidin panjang, umur Sidin 85 tahun, mulai sejak ditinggal oleh Rasulullah, usia 17 tahun, bayangkan berapa tahun tuh?
Sidin hidup bersama kaum muslimin. Jadi ada yang bertakun, bunda, kayak apa bunda pianon Rasulullah? Ya bunda, kayak apa bunda? Yang paling terkesan pianon Rasulullah, nangis Sidin. Kadada Sidin terkesan, semuanya terkesan. Semuanya bersama Rasulullah itu semuanya terkesan. Itu ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Pantaslah kita nyanyiakan. Ya Allah, ada yang protes. Apa tuh lagu Aisyah? Ya, lebih bagus jurang lagu Aisyah daripada yang kada kakaruan itu tuh. Ya Allah. Daripada yang kada kakaruan tuh, tarik ses. Ngapain? Ya. Ya kita ini saudara-saudari bisa ada saatnya kita jenuh. Kita baca Quran jenuh, kita baca hadis jenuh, kita belajar untuk ilmu jenuh, ada kejenuhan. Ya enggak apa-apa lah, hiburlah diri kalian. Sebagaimana sahabiah Nabi SAW. Ada yang begandang, ya Rasulullah, ulun benazar hendak mengatuk gendang nantian. Dilarang Nabi ada? Enggak. Silahkan ya Nabi. Ulun bakatuk duf di hadapan pian. Bakatuk duf, benyanyi. Yaumal Bu'ats mereka bernyanyi. Jadi Nabi itu SAW setiap keluar Madinah lalu balik dari Madinah itu disambut. Saya baru aja sadar ceramahnya Adi Hidayat. Oh bujur juga. Itu tahu lah pian, Tala al-Badru alaina. Sahabat Nabi itu menyambut Rasulullah. Itu Tala al-Badru alaina bukan Nabi datang hijrah ada. Itu Tala al-Badru alaina riwayatnya yang kuat sahih itu ketika Rasulullah balik dari perang Tabuk. Jadi nyanyi-nyanyi kita menghibur diri kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menghibur diri kita. Sekaligus kita menggerakkan hati kita. Maaf ya saya lupa nih hari ini. Tadi kada terbawa. Saya punya buku karya Guru Ansari. Saya minta teman kita untuk menseleksi dulu. Coba ikan baca dulu. Nanti kalau harapan saya itu sebenarnya buku-buku Sidin itu kalian copy, kalian ambil. Karena itu buku kada ada orang berjual. Sidin pun membagi antara jamaah Sidin aja. Tapi saya lihat banyak mana manfaatnya. Hanya karangan kitab Sidin ini karangan seorang pecinta Rasulullah. Ulun Ustaz khawatir kalau pian membaca lalu keganangan anak babini, nah itu repot mungkin. Karena bahasanya bahasa cinta. Sidin mengarang syarah Burdah itu bila Sidin ke Amuntai, ke Tanjung, malam-malam Sidin habis ceramah misalnya Maulid atau ceramah Isra Mi'raj, bulik Sidin dari sana langsung malam itu juga. Jadi jadi kita lawan Abah, Abuya kada guring kah? Ada aja. Sidin menulis. Jadi itu yang jar orang Arab tuh minal qarihah. Dari dalam diri keluar sendiri. Diketik Sidin di laptop Sidin sendiri, lalu di print Sidin, bagi-bagi Sidin ke jamaah Sidin. Alhamdulillah ada jamaah yang berinisiatif minta lawan Abuya untuk dicetak aja Buya, dicetak Sidin, tapi kalangan terbatas. Nah, itu alhamdulillah ada di rumah saya. Insyaallah saya kumpulkan nanti sarah pian mau nyiapin hendak fotokopi serahkan. Ya. Insyaallah itu banyak manfaatnya karena itu saya lihat menurut saya itu belum dapat saya orang yang seperti beliau. Cinta beliau dengan Rasulullah SAW itu dengan terasa sekali. Dan saya pengen seperti dengan beliau, walaupun kita kada kawan nuruti beliau. Maka saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku tidak seperti mereka, aku tidak bisa seperti mereka. Tapi harapannya apa? Dapat syafaat orang-orang saleh. Ya. Jadi kita tuh terus kejar terus syafaat Rasulullah dulu. Kada dapat syafaat Rasulullah, syafaat as-siddiqin. Kada dapat syafaat Abu Bakar, syafaat syuhada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan syuhada Islam yang lainnya. Pada dapatnya itu, maka kita cari apa? Syuhada salihin, orang saleh.
Jadi kada salahnya kalau pian di kampung pian ada orang saleh, pian datangi langi sidin. Barang aja bawa kenapa kah, berikan hadiah sidin. Orang-orang kayak gitu biasanya orang-orang yang ada istilahnya wali maktum. Ada tahu kita. Orangnya kayak biasa sederhana benar, tapi kalau pian mau duduk lon sidin satu mata. Kalau saya lawas seperempat jam pian mendapatkan mutiara-mutiara hikmah dari mulut sidin. Saya merasakan ketika saya balik kampung ke Alabiu, waktu itu saya masih aliyah. Karena saya di aliyah, alhamdulillah dapat hadiah, tiket setiap kali naik tingkat. Jadi balik ke kampung, balik ke Banjarmasin, balik ke kampung, ke Alabiu. Jadi di Alabiu itu bila ketemu dengan orang alim, itu hati kita senang, lapang. Apa ajar orang alim? Oh bagusnya, alhamdulillah. Kadang dia mengatakan, ikam di Madinah Wahabi kah? Beda. Apa garang ikam di sana ajar belajar apa? Ulun guruai belajar mahafal Quran. Belum selesai pang lagi ulun. Hanya 10 juz. Oh bagus tuh sidin. Alhamdulillah, mudahan ikam tentung dapat doa sidin. Tolong doanya ulun. Waktu saya di aliyah, saya sempat sudah ke wadah guru Husain Naparin di Masjid Jami itu. Jadi saya kenal dengan beliau mulai sejak saya SMP, SMA. Nah, pernah ke rumah sidin juga, belang. Jadi gak ada salahnya kita melangi guru-guru kita. Baik yang masyhur ataupun yang kada masyhur. Yang terkenal atau kada terkenal. Jadi jangan kita pilih yang terkenal aja. Kemarin ada kawan-kawan lagi cerita-cerita, Ustadz jar ada yang bertakun, hendak bertakun-takun dengan guru jar, yang spesialisasinya ini. Jangan kayak itu jar, kita udah boleh kita. Udah boleh. Iyan yang pintar-pintar datangi sidin, takun-takun kayak apa guru ini. Kita bisa menerka, oh ini orang ini ahli bidang tasawuf, oh ini orang ahli bidang fikih, oh ini ahli di bidang ini. Jangan bertakun-takun, ini guru ini bidang apa, guru ini bidang apa. Dah jangan, kitanya yang mengenali beliau. Maka dengan cara semacam ini kita dapat doa-doa orang-orang saleh ini. Nah, selain doa orang saleh, doa malaikat. Jangan kita biarkan. Kita lanjut hadis panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanat ila 700 dha'f ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Sebagaimana beliau diriwayatkan dari Rabbnya yang maha suci dan maha tinggi. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua kebaikan dan keburukan. Allah menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang bermaksud melaksanakan kebaikan lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah yang maha suci dan maha tinggi mencatat di sisinya sebagai salah satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia bermaksud melakukannya lalu mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dan dilipat gandakannya lagi. Wow. Adapun jika ia bermaksud melakukan keburukan lalu tidak
maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Sedangkan apabila ia bermaksud melakukan keburukan kemudian mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Ini hadis rahmat. Dan hadis ini disebut hadis qudsi karena Rasulullah meriwayatkan langsung daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadisnya hadis qudsi. Ya. Artinya maknanya dari Nabi, maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Apa ajar Allah Ta'ala? Ajar Nabi, Allah Ta'ala itu mencatat kebaikan dan keburukan. Dan dia jelaskan. Bila menggawi kebaikan, kada menggawinya. Bila berniat melakukan kebaikan, niat mau lakukan kebaikan, tapi tidak melakukannya. Udah dapat pahala sempurna. Yuk. Nah, jadi banyak aja berniat dahulu. Ya Allah, insyaallah ulun nak menghatamkan Quran, insyaallah ulun kena bersedekah, insyaallah ulun kena nak berhaji, insyaallah ulun kena berumrah. Biar masa pandemi ini lagi. Ada apa-apa, niat aja dahulu. Maka setiap niat yang baru kita gawi sudah dapat pahala satu. Tapi kalau kita laksanakan, kita niat kebaikan, lalu kita laksanakan, berapa lipat? Allah beri kepada kita 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Habbah sebutir. Ambatat sab'a sanabil. Satu butir itu tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, setiap tangkai berapa? Mi'atu habbah. Berarti 700. 1 kali 700. Cukupkah itu aja ke Allah Ta'ala? Kada. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi ini hadis menafsirkan ayat tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bila kita berniat hendak melakukan kebaikan lalu kita lakukan, maka Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Cukupkah? Enggak. Bisa lebih lagi. Wa adha'afan katsira. Jadi persis dengan firman Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Kenapa ini pahala ini berlipat kayak gitu? Satu aja adalah ihdaran niyah dan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada 2 orang salat berdampingan, yang satunya dapat pahala sampai setinggi langit, satunya tidak beranjak dari atas bumi. Kenapa? Karena yang satu ini nih dia berniat melaksanakan salat 2 rakaat lillahi taala. Dia lempar segala permasalahan yang dihadapi. Allahu Akbar. Ini simbolnya, Pak. Ini dunia. Lempar semuanya, belakang. Ini apa artinya? Menyerah. Menyerah siapa? Manusia kalau menyerah sesama manusia, hina. Tapi kalau manusia menyerah kepada Allah Rabbul Alamin, Al-Qawiyul Aziz, yang maha perkasa, yang maha agung, kita angkat ini. Kita hadirkan Jalalullah. Ya. Jadi jar ulama, Asmaul Husna itu sifat Allah itu kalau disimpulkan 2. Sifatul Jalal dan Sifatul Jamal. Jadi ketika kita Allahu Akbar itu Sifatul Jalal kita tampilkan. Kita bayangkan Allah Rabbul Alamin yang maha kuasa, kita menyerah kepadanya, ya Allah, aku berserah kepada Engkau. Hamba ini apa ada? Kada bisa apa-apa. Engkau aja uruskan dia. Engkau aja pilihkan dia. Engkau aja yang dia bergantung kepada Engkau. Tawakkaltu 'alaika ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kada bisa apa-apa. Ya, karena kalau cara hitungan manusia enggak ada apa-apanya. Ya Allah. Ada kawan berkisah, aku ini orang anak yatim. Ada bisi abah, bisi amma aja. Tinggal di mana? Tinggal di Banjarmasin, orang Puruk Cahu. Teweh, orang Teweh. Padahal kuitan, apa jorong modal dari Teweh datang ke Banjar, modal doa kuitan aja. Ayo jangan kakak ke Banjar, Allah berkahi kepada ikap. Tuha, lambat begini, kenapa? Karena masih tak pikir bergantung dengan manusia. Bergantung dengan usaha. Hendak begini, guru ngaji. Bahan-bahannya saya tadi bertanya-tanya dengan kawan pian, syukur alhamdulillah.
zamannya kami, kada kau diandalkan. Gaji dari hasil mengajar. Jadi jar kawan kita ini, kada ada harapan aku nih anak babini. Tapi ada yang memadahi, pian tawakal aja Allah. Hanya aku sadar ya bujur juga aku tawakal Allah. Tapi aku Tuhan ini ada juga babini hendak. Ada aja orang tuh si anu tuh, maju bungasnya. Anu mana bungas, asa kada kecapaian. Tapi tawakal kepada Allah. Jadi dia cerita alhamdulillah tapa bini juga. Kayak papian pakawinan jurang. Kita tuh apa nasi pada kita sedikit. Kayak papian pakawinan. Ayo orang juga alhamdulillah. Begitu asalnya anak pakawinan, padahal babiniannya, lawan keluarga biniannya ulun kada tapi beisi duit saya ini aja nah. Ayah jurang kada apa-apa kena ada aja barakahnya. Sudah kita ulah aja nih tanggal pernikahan tanggal sekian, pakawinan tanggal sekian. Kita seadanya aja di rumah aja dahulu. Ya, karena rencananya agak jauh sedikit. Mau bikin rencana itu jangan terlalu mepet, ya jauh sedikit. Setengah bulan, sebulan. Awah aja kisah-kisah. Datangi Guru Husain, Sidin mendoakan. Ayo janakai, tawakal Allah. Allah akan berikan pertolongan. Paparak harinya ada yang batakon. Ini mana mau kawinan di rumah aja. Kudu saw ke rumah. Ini gedung aja itu gratis. Mak gedung berapa? Nih pelaminan berapa? Kalau gedung kan menyiapkan pelaminan, menyiapkan kursi meja, ada segala macam. Ayo aja gampang aja. Karena aku carikan kawan pulang. Soalnya ada kawan datang, sudah pelaminan aku lawan make upnya. Sikong pulang aku kursi mejanya. Ujar sikong aku makanannya. Alhamdulillah kada ada modal aja sedikit. Kada modal di seorang tuh ada. Kenapa? Tawakal Allah azza wajalla. Jadi kita bila hendak melakukan kebaikan tuh niatkan aja dahulu, ya. Jadi pian masih bujangan, jangan bilang, wah, ulun ini pabila juga asa kada mungkin babini. Jangan bilang asa kada mungkin. Insyaallah ulun babini, insyaallah ada aja kena jalannya Allah, ulun tawakal kepada Allah. Niat sudah. Ya Allah. Alhamdulillah dapat calon bapandiran insyaallah. Udah oke aja kayak apakah kita asal pernikahan aja pakawinan kita kayak apakah kayaknya Allah Ta'ala yang menetapkan. Alhamdulillah kayak kisah Sidin tadi. Maka itu namanya apa? Asyar hasanat, 10 kebaikan berlipat ganda. Nah, nyer berikutnya bila menggawi apa? Maksiat. Jadi bila kita tuh menggawi maksiat itu dilambat-lambatakan. Bila hendak menggawi maksiat dilambat-lambatakan. Jangan cepat menggawinya. Ulah alasan 1000 alasan. Ya. Jadi bila hendak kayak orang juga malam minggu kasiring situ tuh, ya Allah. Maka jadi seorang bapak kok kasiring situ tuh sorangan jadi ubat nyamuk, ya Allah. Lawan hari ini pindah hari hujan terus kedosa gen. Nah, dah alasan. Wah, hari cerah ini masa mau hujan. Tapi kan bensin tuh nak habis. Dah ulang alasan. Ya Allah. Alhamdulillah bensin ada aja. Silahkan tuh. Barakallahu fiik insyaallah. Jadi pokoknya bila hendak menggawi maksiat itu ya kayak namanya kita manusia lah pasti terlintas hendak menggawi maksiat. Bila kita hendak menggawi maksiat itu bikinlah alasan. Kawan-kawan yang sudah babini ini nah. Bila sudah babini ini kadanya habis bang dah pian tuh ujian, tetap ada ujian pulang. Ternyata rumput tetangga lebih baik daripada rumput sendiri. Nah, itu bahaya tuh. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tapi repot Ustaz. Bila batungak ini dadanya buka. Batunduk ini pahanya kelihatan. Ya, Pak. Telepon bini. Ding, kenapa aja? Aku rindu sama kamu. Wah. Ada sudah bisi bini. Ya kalau teleponnya bini rayu habis. Daripada merayu anak orang, rayu bini seorang habis-habisan. Biar orang mau toko kulibi orang. Ini tuh kayak itu boleh dipuji toko kulibi. Kayak bahja. Nah iya hajar muji aja. Nah pegang sing rayu-rayu anak aku aja.
Tidak apa-apa. Ya, pikam bini ku jual, sarah aku enak marayo selanjung itu apa? Kalau itu mengalih kita mengalih perhatian kita daripada maksiat, nauzubillah min dzalik. Jadi bila terlintas kita melakukan suatu maksiat, kita alihkan. Begitu kita alihkan dapat pahala satu. Yang terakhir, menggawi maksiat, berniat menggawi juga sekalinya sidin nauzubillah min dzalik, maka nilainya apa? 1. Itu apa artinya? Rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Berdosa 1 aja dihitungnya. Menggawi kebaikan hanya berniat, hendak saja sudah dihitung 1. Bila menggawi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat. Itu apa artinya? Allah Maha Kaya. Makanya di Al-Quran itu yang mathalul ladzina yunfiqun tuh perhatikan tuh. Isim Allahnya apa dipakai? Ghaniyun Hamid. Maha Kaya. Jadi saya minta maaf lah, ada kawan kita bertanya, Ustadz, bujur kah ada dosa jariah? Saya tidak sependapat. Ini hadisnya. Kita kada tahu apa mungkin maksudnya Ustadz yang menyatakan dosa jariah tadi. Tapi saya tidak mau orang itu putus asa daripada rahmat Allah. Dan kita bila ada bisi kawan, tolong saudara-saudari lah bila ada kawan, apalagi mengaku nangis-nangis, yang ngaku berduaan aja curhat dengan kita. Jangan kita dibeberkan keburukan itu, jangan. Maka pian kalau dia laki-laki ya japain bahunya. Kusut bahunya. Tenang dia kai, tangannya dingai. Kenapa kak? Ikam kadusta bercurhatan aku. Kenapa? Soalnya bila ikam bercurhatan aku ngeri lo nikam. Gal kelakuan ikam ini ngeri. Tapi ikam curhatan Allah Ta'ala. Jadi Habib para kodah kami itu dahulu sidin begana. Sidin bekesah. Bib saya ajar Habib ya Ustadz ya. Nah, saya ini sidin. Anu dakwahnya di tempat yang tidak lazim. Maksudnya apa? Apa Bib? Kada paham ulun. Kalau pian kan ceramah majelis taklim di masjid. Kalau saya dakwahnya di diskotik ya. Oh, gimana Bib jurang? Saya kalau ke diskotik pakai baju ini aja sidin, baju gamis, kopiah. Hah? Nah, ada aja sidin aku baru datang assalamualaikum. Habib kah aja. Pian anak minum kah ada aja sidin. Ada yang menawari malah. Ada aja sidin. Sakanya tugas sidin tuh gawein sidin tuh debt collector. Tapi saya debt collector tidak pakai tato aja sidin. Aku ancami doa aja. Kamu bilang ada bayar hutang, kamu mau doakan kan kamu mau kewalat hidup nih. Itu aja doa aku aja sidin. Jadi sini berkisah pengalaman sidin. Jadi pengalaman sidin itu sidin di suatu diskotik saya datang. Jadi saya tidak duduk di dalam, saya masuk lihat-lihat duduk di luar. Kadang kan di luar ruangan itu saya duduk di luar itu saya nunggu klien saya. Lalu ada yang berparak. Pian Habib kayak, kenapa gerang? Ulun ini bibai melakukan suatu dosa yang kada pernah manusia lakukan, bahkan mungkin Tuhan pun kada akan mampuni. Jangan saudara aja sedih. Allah tuh maha kuasa, Allah tuh maha kasih sayang kepada hambanya. Jadi Bib, kalau dosa ulun yang sangat tinggi langit ini tetaplah Allah tuh ampuni. Iya ampuni. Ikam yakin aja Allah pasti ampuni ikam. Bukan Habib yang ampuni ikam kada, tapi Allah mengampuni dosa ikam. Taulah dosa yang digawinya. Gara-gara kecanduan narkoba, habis duit, bininya dia jual. Demi apa? Narkoba. Begitu dia dapat narkoba tadi, bininya dizinahi di hadapan matanya. Kayak apa? Manusia kayak ini hinanya luar biasa. Jadi kayak Paulun Bib. Pian turun ke bawah, tuh ada warung tuh di muka tuh. Pian nukar sabun, jangan nukar sabun cair, sabun batangan. Terus apa Bib? Pian naik ke atas, di atas tuh ada WC, ada kamar mandi, pian mandi situ. Mandi. Turun. Sudah Bib belum mandi. Jangan sini lagi mandi lagi. Kenapa? Itu sabun sampai habis di sini.
sabun batangan kayak pemah bisa kan ya. Batu hok manjik ayo. Mano. Jadi bah kada lawas yang turun, bahasa mandi turun. Harum daok aja. Apalagi Bib belum setelah ini pian berwudu bisa lah berwudu. Saya aja. Nah, itu syukurnya orang bisa sembahyang. Walaupun ini terhenti melaksanakan salat tapi bisa berwudu. Wudu ya. Habis ini Bib apalagi ulun naik ke atas ini ada musola. Musola dus itu kecil di sini. Itu lampunya kamu satu aja nyalain, kamu sholat di situ, kamu sekarang mengadu seperti kamu mengadu kepada saya tadi. Bahkan lebih daripada itu, kamu mengadu aja sama Allah, Allah dengar kamu. Kamu mengadu kepadanya, ya Allah aku banyak dosa begini, kau udah ngomong aja kamu sama Allah. Terus kamu sholat 2 rakaat, ngomong lagi, sholat lagi 2 rakaat, ngomong lagi. Parak setengah jam lebih di sini. Turun bangkur dan matanya abang. Bib, saya sudah lakukan, Bib. Apa lagi yang saya lakukan? Sekarang kamu uduk, kamu sholat lagi 2 rakaat. Buat apa, Bib? Doakan saya. Karena kamu sudah diterima Allah taubatnya, kamu suci, kamu bersih. Doa kamu lebih cepat kabul daripada doa Habib. Allahu Akbar aja kita. Kayak gitu kita berdakwah. Jangan sampai kita tuh berdakwah memutus asakan orang. Wah, biar ini neraka sudah. Baunya aja bau harang sudah. Jangan, kasihannya sih, Den. Aku ada di Masjid Mukarramah yang di Banjarbaru seberangan radar tuh. Orangnya omak lamak, hirang, latat. Ustadz jar, kenapa sekarang? Ulun nih jar, disambati Ustadz jar. Ulun nih sudah harang neraka. Astagfirullahaladzim, jangan pegerang. Ikam sampai dipadakan harang neraka. Habis jar ulun nih bilanya ada memadahi orang makan ini untal ulun untal jar. Nah, batu jur sampai kan dapat jadi untal-untalan tuh. Buktinya Ustaz jar ulun pernah terjungkang sepeda motor jar. Setengah pal ada jar terdungsur. Sedikit kada lingsak awak ulun nih jar. Bah hebatnya aja orang. Kenapa gerang kita? Kada jar ulun dipadakan hantu nih apa jar? Ikam jadi tukang parkir masjid. Sudah mulia ikam nih. Oh iyalah jangan. Sadarkan. Tukang parkir, tapi parkir apa? Masjid. Beda dengan tukang parkir diskotik. Sapam, diskotik. Gagah-gagahan, pakai baju orang, security segala macam. Mana lebih mulianya dengan tukang parkir masjid? Ikam jorong pak. Tukang parkir masjid udah hebat luar biasa. Ikam bujur kada sembahyang. Iyalah jorong. Tapi ikam menjagakan motorku aku tadi yang lajur aku sembahyang. Amun aku sembahyang kada ada ikam menjaga, aku gak beganangan. Allahu Akbar. Ya Allah, mobilku kayak apa ya Allah? Busia kena hilang, busi anu. Kayak apa kono berdoa aja orang. Kayak apa kono khusyuk. Tapi ikam ada. Aku melihat ikam ada di sini menjaga orang sepeda motor, menjagakan mobil. Ada lah orang kehilangan sandal orang di masjid ini kada ada pengulun. Alhamdulillah penjaga aja. Nah. Itu dulu beri anunya. Karena cari kawan aja kita jangan sorangan ikam jadi pak tukang parkir. Kenapa Ustaz? Supaya kau bergantian sembahyang. Jadi karena ada misalnya pian bab tukang parkir ini berdua, ikam sholat subuh berjamaah 4, inya sorangan berjaga. Karena sembahyang zuhur, inya berjamaah 4, ikam berjaga. Nah itu aja kita. Jadi kalau 4 sembahyang, mun kada bersembahyangan itu kayak apa? Kemenak masuk surga. Teket masuk surga itu harus sembahyang. Oh iya kan gurunya. Jadi urun kada hantu lah. Bapak memadahkan ikam hantu jurang. Ya kayak ikam hantu kata kok aku mau pandir nikam ya. Oh ihlah jahat. Itu beri semangat kepada mereka itu tuh. Kita kada tahu Allahu alam. Jangan-jangan kita yang hafal Quran ini kada diterima oleh Allah, nauzubillah min zalik ya Allah. Tapi kita ada beri orang nasihat, beri orang semangat, Allah akan ampuni dosa-dosa kita karena kita tolong dia. Karena kita beri semangat kepada dia. Jadi saudara-saudari, ustaz dan ustazah, lawan murid-murid ben kayak tujuan bari nasihat. Saya ada dengar cerita-cerita anak TK Islam. Jadi jar ustazahnya kita nakai harus berserudung, kita harus tutup aurat. Habis dinasihati 2-3 hari kan mau turun lagi anaknya. Kenapa kada mau turun? Teleponnya mamanya. Jar mamanya kada tahunya kada turun segala macam. Ayo pang bu, bawa esok bawa begamat. Misalnya mau turun TK. Ngaji sayangnya kada bagus anak pian mengaji pintar orangnya.
Kenapa? Sekalinya mau turun, bersembunyi aja mamanya, supan benar. Ditakuni ustazah begini, soalnya jawabannya Pak, ulun kada hendak mama ulun masuk neraka. Kenapa? Mama ulun kada berserudung ustazah hai. Yang umma kada berserudung. Yang umma takajud. Kuya aja. Ayah aja. Ustazah aja. Kawa kepian beizin kepala sekolah kenapa? Antar ulun kemana di mana orang nukar serudung. Hidayah Allah. Ya Allah. Ada pas saya pernah dengar juga anak murid lelakian karena mau turun juga. Kenapa? Karena kita berceramah tentang ahli surga pulang-pulang. Nih tentang ahli neraka itu. Ustaz tuh kayak itu juga jelaskan ahli neraka kayak ini, surga ini. Rupanya abahnya ini pemabok. Jadi dia malu. Dia malu, luar biasa malunya sehingga dia tidak mau turun. Jadi dipandiri oleh ustadz-ustadznya, dibawa ke kawannya mau. Ikam jadi juru penyelamat Abah Hikam. Abah Hikam melahirkan Ikam sayang, cinta Abah Hikam, doakan. Amun Ikam kada turun, nakai makin bebangat. Siapa yang menolong Abah Hikam? Kalau Ikam turun, nakai mengaji alif, ba, ta, sa, sampai jilid 6, sampai mengaji kena pian nakai. Akan Allah kasih kepada pian kebahagiaan. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, saya tidak sependapat dengan yang mengatakan itu apa? Dosa jariah. Dan saya tidak tahu kenapa beliau mengucapkan itu, karena itu kan kita yang lihat tuh pakai YouTube aja. YouTube tuh biasanya dipotong-potong, jadi bingung kita. Coba kita mendengar jaka ada ceramahnya yang selengkapnya. Nah, apa gerah maksudnya dosa jariah tuh? Maksudnya apa, mungkin ada sesuatu yang sehingga beliau mengucapkan itu. Tapi intinya kita, hadis ini saudara-saudari, saya bilang tadi hadis rahmah. Kita sampaikan. Ya, bukan kita meremehkan maksiat, tapi kita membuka kasih sayang, harapan bagi mereka yang terlanjur maksiat akan diberi Allah Subhanahu wa taala pembukaan. Sebagai penutup, Syekh Ali Jum'ah bercerita, sidin ke siapa ya lah? Pokoknya ulama Azhar lah. Anak sidin ini tinggal di kampung. Anak sidin disekolahkan sidin ke Al-Azhar. Sekolah ke Al-Azhar, bulik ke kampung jadi alim, masya Allah. Anak sidin nih jadi khatib. Jadi ketika anak sidin jadi khatib Jumat, nangis sidin, nangis behemat. Jadi sampai tuntung sembahyangan itu lawas sidin hingga nangis besasigan ngajar kita orang Banjar. Jadi kira orang sidin ini nangis bangga lon anak nih jadi khatib berhasil. Jadi dibisiki orang, kenapa garang pian nangis benar. Jadi jar sidin anakku nih sekolah di Al-Azhar 20 tahun. Jadi alim iya. Aku bagawi di kampung bacang kerok betani 20 tahun juga kada jadi apa-apa aku. Maka aku bertekad menuntut ilmu juga. Jadi sampai ke Kairo mencari Azhar itu salah sambat. Jadi orang bingung. Apa aja orang itu? Anu aja sidin tempat orang belajar menuntut ilmu. Oh, itu Azhar aja orang. Maka usia sidin pada saat itu 50 tahun. Usia sidin 50 tahun, sidin belajar di Al-Azhar sampai sidin alim, bahkan menjadi syekh dari masyayikh Al-Azhar. Artinya apa? Menuntut ilmu kadang ngarannya sudah ketuaan, ada lagi dan sebagainya lah. Nah, jadi kawan-kawan insya Allah yang belum S1 berusaha kuliah. Ya, cari duit itu ada aja kena duitnya, rezekinya insya Allah ada. Karena orang-orang nuntut ilmu itu akan diberikan Allah kemudahan untuk mencari rezeki. Kalau pian sudah S1, mudah-mudahan lanjut ke S2. Kalau sudah S2, mudah-mudahan S3. Jika ada lagi, tambahi aja S berapakah? Ya Allah. Karena ilmu itu memuliakan kita. Ilmu itu terus-terusan akan memberikan kepada kita keberkahan dan manfaat. Saya terus terang baru-baru ini S2. Saya sudah S2 pada 2007. 2007. So benar dah. S2 gagal. Kenapa? Karena saya tidak mengerti bikin tesis itu gimana. Sampai drop out. Bisa lagi. Jadi saya dapat titel MA. Mahasiswa abadi. Jadi anak saya sudah kuliah, 2 orang
yang pertama kedua udah pada kuliah, tinggal yang kecil aja lagi masih SD. Maka saya pikir kayak ini aja ada tambah ilmu ya, pokoknya kita kayak apa 4 S2. Jadi jar ibu, wah ikam nih S2 kena tanggung-tanggung ampih dengan jarum bermanfaat. Yang gagal tadi jangan kita anggap gagal tadi, alhamdulillah banyak juga pengetahuan kayak ini kalau orang bakal makalah lah paling kada dahulu. Walaupun comot sini comot situ ya, tinggal ibu bujurakan sedikit bungas jadi makalah gitu. Tapi alhamdulillah itu dapat manfaat. Nah sekarang kita bertekad lagi, aku anak S2 lagi. Masuk S2, ternyata teman saya yang S2 sudah doktor, Masya Allah. Teman saya waktu di S2 sudah doktor, malah dia jadi dosen saya. Karena diharuskan sekarang ini 2 bahasa itu harus dikuasai, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dahulu kan pilihan, kalau udah bisa bahasa Arab, harus lagi masuk bahasa Inggris saja. Nah ternyata sekarang ada yang biar bisa bahasa Arab tetap harus masuk bahasa Arab. Makanya dosen bahasa Arab siapa? Murid saya, mahasiswa saya ketika saya ngajar di tahun 2000. Pian ingatlah Ustadz, ada jurang. Ulun mahasiswa pian mengambil pak ulumul hadis, subhanallah ajar kita. Karena virtual kan kada tahu siapa kawan nih cari ngaran. Jadi kita ada menyai mirip ngaran ikam. Siapa? Hayatun Nafisah aja kita. Jangan-jangan Hayatun Nafisah itu jar murid ikam yang di SMP dulu di ukhuwah aja. Sekalinya dijual. Murid saya waktu di ukhuwah 2007 tuh. Nah, jadi waktu saya S2, dia baru murid saya di SMP bukan SMA. Sekarang dia sekelas dengan saya di S2. Nah, jadi ternyata subhanallah banyak barakah. Kenapa saya sebut barakah? Karena guru lon murid tak kumpul. Mudah-mudahan saya ceritakan ini supaya pian-pian seberatan termotivasi untuk nuntut ilmu sampai menuntung wajah sampai ke puting. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-iman wa zinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma nas'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin qarrabina ila hubbik. Allahumma inna nuhibbuka wa nuhibbu nabiyyaka wa rasulaka ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa nuhibbu sahabatihi wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allahumma ihfazna wahsyurna ma'ahum fi zumratihim ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, innaka qultaka fi kitabikal munazzal wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma hdina siratakal mustaqim wahdina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna kamalan mutaba'ah li Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan fi sihatin wa afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.